Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat ya. Hari ini kita mau ke Amsterdam, perjalanan dari Den Haag sekitar 45 menitan gitu, sampai sejam lah paling lama, karena kita mau vaksin gitu. So, ikuti perjalanan kita. Oh ya, dan hari ini kita pinjam mobil mbakku sama masku. It happened to be an electric car yang dimana mudah-mudahan kita bisa punya juga nanti di Indonesia ya. That's one of our dreams. So ya, ikuti perjalanan kita hari ini. See you. By the way, ini jerawatku. Aku nggak tahu. Jarang jerawatan, tapi nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba. Nih, mungkin makanan juga sih. Kering lah bener. Keluar dari parkiran rumah, disolawatin sambil naik itu. Kalau ngomongin soal electric car itu bukan persoalan gengsi atau pengen punya karena gimana-gimana, tapi lebih baik untuk environment karena dampaknya lebih kecil daripada kalau pakai solar fuel. Terus Solar fuel? Apa fuel? Biofuel. Apa fuel? Fossil fuel. Kalau pakai fossil fuel gitu. Jadi emang pengen banget kita tuh punya solar panel di rumah, terus pengen pakai electric car, something apapun yang kita bisa lakukan untuk hidup lebih sustainable sih sebenarnya, yang punya dampak sedikitnya gitu. Ya mudah-mudahan lah dikasih jalan. Tapi kalaupun memang belum, ya udah nggak apa dijalankan yang terbaik sekarang, hidup yang paling baik yang kita bisa lakukan dengan tetap sadar sama segala macam keputusan yang kita buat. Ya kalau bisa lebih sedikit, ya lebih bagus gitu. Sana ngantuk aku nak. Tuh ada ember mau dibawa ke rumah. Gimana rasanya nyetir mobil elektrik? Aku describe-nya kayak naik bom car sih. Jadi nggak kerasa kayak ada mesinnya? iya, jadi kan kita kan nama mobilnya Renault Zoe, all electric car. Kita kan di Bali naiknya mobil auto. Mobil kita di Bali itu Honda Brio yang Matic sebutannya. Matic. Oh sorry, otomatis Honda Brio Matic. Jadi kita bisa mungkin ngasih perbandingannya sama mobil itu ya. Bedanya kalau dari sisi nyetir sih, kalau mobil otomatis, mobil Matic kan dia ada kerasa tuh naik gigi 1, 2, 3. Bedanya sih kalau ini nggak ada gitu, jadi langsung Kok naik gigi? ganti. Kan nggak ada gigi. Otomatis ada gigi. Tapi kan cuma NRD itu kan, nggak ada 1, 2, 3 kan? Ada, tapi behind that itu sebenarnya ada gearnya, cuman otomatiknya itu mesin komputernya yang naik nurunin giginya untuk kamu. Jadi dia sebenarnya ada gearnya sebenarnya. Terus. Gearnya tetap ada sebenarnya. Itu satu. Terus kalau di Belanda ini, kalau mobil ini ya khususnya, mungkin kalau bandingin harga, mobil ini tuh harganya 25.000 euro, which is sekitar 400 juta. Jadi lumayan mahal sih untuk standar Indonesia ya. Dibandingin mobil Brio kita mungkin 160, 170 itu udah dapat baru. Di sini 25.000, 400 sampai 500 juta kira-kira. Banding sama Tesla 40 ribuan di sana. Tapi untuk mobil elektrik ini nyaman banget sih maksudnya. Dan dapat purpose-nya gitu loh. Dapat goalnya kan, elektrik, terus bagus juga sih. Ya. Dari luar, eksteriornya, interiornya juga oke. Terus kalau aku sih ngerasa waktu pertama kali dijemput sama mbakku di bandara waktu itu kan pakai mobil ini for the first time gitu aku naiknya. Itu tuh nggak ngerti mana perasaan mobil nyala sama mati. Kalau mobil biasa, matic atau yang manual tuh kan kerasa ya, ada kalau dinyalain tuh deret gitu, nyalain mesinnya gitu. Ini tuh nggak, dipencet ya udah nggak ada suaranya, kayak
ya nggak ada suaranya aja gitu, kayak tiba-tiba nyala, tiba-tiba jalan gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena motornya nggak kepake dia. Kalau kamu nggak jalan, motornya nggak jalan. Kalau kamu nggak physically move forward, kan mesinnya nggak jalan, ya nggak perlu nyala. Kalau mobil tapi kalau move forward kan juga nggak kerasa, nggak kedengeran dan nggak kerasa juga sebenarnya. Karena baru sebentar katanya kan, baru sebentar. Mungkin kalau kencang motornya lebih ini baru kerasa. Oh, jadi eventually akan kerasa. Soalnya kalau mobil walaupun matic kan dia engine-nya tetap running. Kamu static atau kamu jalan, engine-nya itu tetap running dia. Makanya dia getar. Ya. Terus in terms of murah nggak untuk ngerunnya? Let's see. Oke, jadi aku baru selesai kalkulasi. Jadi untuk di Indonesia kita pakai Brio itu estimasi 14 km per liter. Jadi kita mau bandingin berapa sih total cost per kilometer. Nah, kita biasa isinya pakai Pertalite atau Pertamax. Jadi kita average mungkin sekitar 8.000 per liter. Nah, itu jadinya kita untuk cost per kilometernya itu Rp570. Sekarang kita bandingin dengan electric vehicle. Untuk Renault Zoe ini aku ambil dari websitenya, sekitar average energy consumption-nya itu 165 watt hour per kilometer. Nah, itu jadi kita tinggal kalikan aja berapa sih harga untuk ngisi baterai tersebut. Nah, di Belanda itu rate-nya tiap kilowatt hour kamu bayar 30 sen. Jadi kalau kita tinggal kalikan itu, estimasi cost per kilometer untuk run electric vehicle di Belanda itu Rp825. Jadi sedikit lebih mahal dengan menggunakan BBM, tapi kalau relatif ya, jadi kalau relatif pengeluaran di Belanda Rp800 per kilometer itu sangat-sangat murah. Jadi emang kalau untuk electric vehicle bakal pay off in the long term. Nah, jadi gitu ya, semoga bermanfaat. Aku mau cerita dikit. Jadi situasi kita tuh nggak kayak orang biasa gitu, karena kita tuh udah ambil vaksinasi yang pertama di Indonesia kemarin di Bali bulan April. Karena kita punya KTP Bali, jadi lumayan di awal-awal lah waktu itu gitu. Karena kan rencananya bulan Juli ini Bali mau buka lagi pariwisatanya, tapi gak jadi. But anyway, nah di Belanda ini kita harus kelanjutin ke vaksin kedua gitu, yaitu AstraZeneca. Sedangkan di Belanda itu adanya sekarang mereka tuh pakainya Pfizer atau Moderna. Jadi kita kemarin harus ada extra effort ngisi form special gitu, ngasih tahu keadaan kita bahwa kita udah vaksin yang pertama, kita sebagai orang dari abroad ya. Jadi vaksin pertama dilakukan di luar negeri dan vaksin kedua harus dilakukan di sini. Di Belanda ini sekarang sudah nggak pakai AstraZeneca, tapi masih ada mungkin sisa-sisanya lah dari yang dulu dipakai, karena mereka sempat pakai AstraZeneca untuk vaksin orang-orang tua. Nah, that's why kita harus ke Amsterdam karena adanya di sana gitu. Jadi di Den Haag udah nggak ada si AstraZeneca ini. So ya mudah-mudahan semuanya lancar dan sehat. Kebetulan tuh aku beberapa hari yang lalu agak-agak nggak fit, agak nggak enak badan, tenggorokan agak sakit. Tapi hari ini udah much better. Tadi dipijitin sama mbakku juga udah. Sekarang udah lumayan enakan banget sih. Mudah-mudahan nggak bikin ada symptoms yang macam-macam. Bismillah, minta doa aja ya. Macet guys, ada Tesla. Mana? Bisa? Putih nih. Oh, Di Bismillah kan? Salawat. Maybe we have one day. Ini Tesla model 3. Kita udah sekitar 1 jam di jalan. Tadi ada kecelakaan jadi macet dan lama. Ini Lana bobo. Untung Lana bobo, alhamdulillah. Ngantuk banget. Yang harusnya ini cuma 40 enggak sih, tadi itu 55 menit ya? 54 menit ya. Sekarang udah lewat 1 jam dan masih 20 menit lagi. Aku lapar. Ini makanya. Oh no.
Ini masih agak gede. Halo semua, kita udah sampai di Amsterdam, di rumah Amsterdam. Kita vaksinnya masih jam 8 malam. Jadi sambil nunggu kita ke rumah yang Amsterdam, sekalian ketemu kecap sama kakakku ngambil barang. So, tapi ini aku mau nunjukin how to charge di elektrik ya. Open. Yes. Waiting. Charging. Nice. Oh, you can see now it is. It's a green. It's green. Charging. That's how you charge an electric car. Pakai kartu kartunya, jadi ada saldonya di dalam. Mas. Mau ketemu Mas? Main dong ibu. Untuk. Guys, belum tadi keluar belum makan, mau beli kebab dulu. Rasanya tuh gini. Kalau kecap asin ada bikinnya kali ya. Iya. Kalau produknya kan pertama pesen, rasanya kok wasem gitu kan. Kalau ini headsetnya dari Sri Lanka. Tiap hari makan meal yang 15 euro harganya. Mau nambah bayar 2 euro. Ini sih boy. Nyam. Mas, sabar pak sini. Maju. Duain, mati lampu. Ye, oh. Mati. Ye. Taruh. Atasnya. This one. Yeay, mati. Go down. Going. 1, 2. Woo! Yeah, thank you, Jack. Yo, mati. Yeah. Bye. One 100%. Halo semua, tadi udah selesai di rumah sama kakakku, catching up bentar. Sekarang kita harus ke tempat vaksinnya, 20 menit drive. So I guess see you there. Kita di Rai ini udah nyampe, ini mau ke tempat vaksinnya. Medical form filled out? Yes. So, hello. English? Yes. Yeah, that's fine. Do you have the confirmation of your appointment? Yes. That's it.
And you are coming for the second AstraZeneca? Yes, very good. Oh, super. Ja, is goed. Oké. Yes. Thank you. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Thank you. Die is allemaal gezegd. Ja. Sorry? Do you need the vaccine book, the yellow book? The yellow, do you have it Yeah. with you? In the waiting room, there's a person who can stamp it for Okay. you. Here goes. Sorry. Almost done. Yeah. Okay, that was it. Ya, ha? What did you say? Ow. Oh, enggak tadi nyangkut. Yellow book, yellow book. Mana sini? Thank you, Fra. Thank you. Yeah. Bunyinya. Halo semua, tadi barusan kita selesai vaksin. Sepi banget ya jam segini. Kita dapat appointment yang jam 8 dan kebanyakan di sini tadi kelihatan Pfizer sama Moderna ya. Kita AstraZeneca langsung masuk. Oke. Ini sekarang kita mau balik jalan naik mobil ke Den Haag. 857. Udah selesai vaksinnya. Jadi tadi kalau di Belanda tuh enaknya sosialisasinya lumayan jelas. Jadi itu aku dapetnya dari Instagramnya pemerintah Belanda, itu dikasih tahu kamu yang umur tahun 90 bisa daftar. Nah kita di situ langsung dikasih link, langsung daftar. Kalau orang yang nggak pakai sosial media nanti dikirimi surat kayak gini ke rumah. Kalau kamu tuh udah bisa mulai daftar, terus telepon bikin appointment. Nah bikin appointment, dapat tanggal. Setelah di sini bisa dikasih AstraZeneca, Pfizer atau Moderna. Tapi karena kita di Indonesia udah AstraZeneca, jadi kita specifically minta AstraZeneca. Nah, setelah AstraZeneca nanti dapatnya kalau udah disuntik ditunggu 15 menit kayak tadi yang di video. Nanti dapatnya dia either stamp ini dari GGD AstraZeneca. Tapi orangnya bilang ini tuh is not really useful sebenarnya, ini cuma untuk administrasi kita. Nanti untuk yang cross country kalau mau ke negara lain di Eropa nanti ada sistem lain katanya. Tapi yang pasti karena kita masuknya pakai semacam KTP gitu, jadi udah terdaftar. Selain ini tuh dia juga ngasih ini semacam registrasi card corona vaksin. Jadi nanti kita rencananya mungkin kita tempel, terus nanti kita masukin di bukunya. Nah, masalahnya kan kita ada satu yang kedua di sini. Yang pertama di Indonesia. Di Indonesia ada Peduli Lindungi, beda lagi dia aplikasinya. Jadi mungkin kita nanti kalau mau travel ke Indonesia, kalau mau nunjukin kalau kita udah vaksin 2 kali, mungkin nanti kita bakal bawa dua-duanya. Nanti kita bakal bawa ini sama sertifikat yang di Indonesia. Hopefully there won't be no issue. Oke, mungkin sekian dulu video dari kita. Moga-moga ada manfaatnya. Ngeliat tadi kita dikit-dikit tentang mobil elektrik di Belanda, terus gimana vaksinasi di Belanda. Oke, see you on. Sekarang kita tinggal balik ke Belanda, drive 1 jam lagi. Ke Den Haag, sorry. Kita tinggal balik ke Belanda, Kita tinggal balik ke Den Haag. Kita 1 jam. Udah terlalu gelap. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, see you on our next adventure. Bye. Kenapa dia ada itunya sih? Pendek-pendeknya gitu. Ada apa? Is it because you don't have time or you don't think you